Indonesia. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan program unggulan Smart FM untuk kecerdasan finansial masyarakat Indonesia. Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, Chairman dan Co-founder Hallovina, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Hallovina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Sejauh ini kita mengetahui bahwa reksadana, ini adalah salah satu instrumen investasi ya. Terus kemudian juga informasi yang kita dapat reksadana jauh lebih aman ya buat mereka yang barangkali termasuk profil yang tidak tinggi resiko ya, reksadana menjadi satu pilihan. Tapi lebih dalam lagi mengenai reksadana, apa sih dan bagaimana proses bekerjanya? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini saya Lana Nurlija dalam Smart Financial Wisdom akan mengajak Anda untuk membahas mengenai lebih dalam memahami reksadana indeks. Ini apa begitu ya reksadana indeks? Nanti akan kami perkenalkan juga ada tamu spesial di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya mau menyapa kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kita dulu. Ada Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ola. Yes, oke. Dan Pagi. kemudian beruntung banget gitu ya pagi ini Anda yang menyimak Smart Financial Wisdom karena kita kehadiran tamu Pak Putut Endro Andanawari ya. Beliau adalah Presiden Direktur BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Putut. Selamat pagi Mbak Ola, pagi Pak Eko, pagi Pak Teguh, semuanya Smart FM listener pagi. Oke, ini pasti pengajuan suratnya udah setahun yang lalu kayaknya ya Pak Eko, Pak Teguh. 5 tahun yang lalu Mbak Ola. Oh, 5 tahun yang lalu, luar biasa. Karena kita tahu lah ya, pasti Pak Putut ini sangat sibuk banget gitu ya. Baik, Pak Putut saya izin sebentar ya Pak. Boleh bertanya terlebih dahulu ke Pak Eko dan juga Pak Teguh sedikit saja begitu Pak Eko terutama. Pak, kenapa penting untuk masyarakat kita edukasi tentang reksadana indeks ini gitu? Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak Ola. Jadi memang reksadana indeks ini muncul belakangan ya, kategori yang sedikit berbeda dari reksadana yang kita sebut konvensional ya. Reksadana kan ada beberapa jenis ya Mbak Ola, yang kita sebut sebagai di awal itu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Ya, kemudian saya agak lupa ya, nanti Pak Putut mungkin masih ingat, belakangan muncul tuh ada kategori-kategori baru ya, ada reksadana terstruktur, ada reksadana indeks ya, kemudian di belakangan lagi ada beberapa jenis lagi reksadana yang berkaitan dengan properti ya, dengan efek beragun aset. Jadi banyak sekali nih reksadana. Nah, kita beruntung banget nih hari ini Pak Putut sudah bersedia setelah 5 tahun diminta gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah hadir dan ada reksadana baru yang kita sebut reksadana indeks. Ya. Nah, ini kalau menurut saya ini menarik ya Mbak Ola, reksadana indeks, karena nanti kita juga akan belajar apa bedanya pengelolaan oleh manajer investasi yang bersifat aktif dan yang bersifat pasif gitu ya. Nah, ini kan banyak banget yang belum pernah mendengar nih, ada manajemen pasif dan ada manajemen yang aktif. Kemudian nanti apa bedanya dan apa kaitan dengan indeks yang selama ini kita dengar ya. Misalnya ada indeks obligasi, ada indeks saham. Kok ini muncul namanya reksadana indeks. Nah, nanti Pak Putut akan banyak cerita nih tentang hal itu ya. Oke. Baik, Pak Putut, kalau tadi Pak Eko kan menyebut ada banyak sekali sekarang pengembangannya gitu, dari reksadana, ada reksadana properti sampai kemudian ke reksadana indeks. Sebelum ke reksadana indeks, nah Pak Putut boleh nggak di-share ke masyarakat, ke Smart Listener gitu,
Ini pengembangan-pengembangan atau munculnya pengembangan-pengembangan ini tuh kenapa? Karena memang kebutuhan di masyarakatnya memang semakin bervariasi gitu ya, berkembang begitu. Kesadaran masyarakat juga makin tinggi demikian gitu ya terhadap reksadana atau kayak gimana? Silakan Pak Putu. Oke, jadi ya ini sama nih saya sama Pak Eko ini sebenarnya ya tahunya cuma di pasar modal, terutama di reksadana gitu ya, pengalaman saya. Jadi kalau dilihat perkembangannya dari zaman dulu sampai sekarang, reksadana sebenarnya kan secara konsep itu reksadana investasi secara kolektif bersama-sama gitu. Nah, otomatis pada waktu itu tujuan pertama kali adalah kesamaan tujuan investasinya sama dulu. Nah, makanya pertama kali keluar mungkin yang aktif lah, fund manager atau manajer investasi itu yang punya kewenangan untuk mau ngapain dengan uangnya ini di pasar modal, terutama kayak misalnya saham. Nah, dengan berkembangnya waktu, kalau saya lihat, terutama sekarang ini, ternyata kalau lihat di pasar modal sekarang, naik hampir berapa? 6 juta sekarang yang investor di pasar modal. Hampir 5 juta di reksadana. Kalau dilihat, ternyata sebagian besar investornya itu milenial, bisa dibilang. Nah, saya lihat dari situ kira-kira apa yang dibutuhkan teman-teman di situ, milenial. Ternyata yang dibutuhkan satu investasi yang gampang, ya dimonitor, murah gitu ya, dan juga secara jangka panjang menguntungkan. Nah, ini keluar tiba-tiba dari yang tadinya fund manajernya megang kuasa, terus lama-lama tiba-tiba mikir orang tuh maunya simple. Maunya simple, udahlah kalau kita mungkin tanya sama Mbak Ola, mungkin indeks harga saham gabungan tahu. Ya kan, itu kan angka indeks, katanya statistik yang ngasih tahu kinerja saham hari ini berapa, besok berapa, itu kita tahu, lebih gampang monitor. Keluar dari situ terus tiba-tiba kalau indeks harga saham tuh sekarang hampir 700 lebih emitennya. Wah, pusing. Makanya keluar ada LQ45, ada IDX 30 yang isinya sudah tertentu. Nah, atas ini sebetulnya kalau kita tanya suruh beli indeks nggak bisa di pasar. Nah, ini makanya keluarlah reksadana sebagai proksi investor untuk investasi di situ. Kenapa? Gampang. Kenapa? Indeks acuannya udah jelas. Misalnya LQ45, IDX itu sama di situ. Biaya pengelolaannya juga murah gitu ya. Jadi buat investor saya pikir ini merupakan solusi bagi investor di mana ingin berinvestasi di pasar modal dengan istilahnya risiko yang terkontrol. Ya. Seperti itu. Dan ini nggak cuma di Indonesia, saya juga lihat di luar sana juga minat atas reksadana yang pasif ini ternyata semakin besar. Nah, ini yang tiba-tiba kita juga melihat, kita di BNIAM juga udah ngeluncurin ya, hampir 3 tahun yang lalu itu animo dari investor ke reksadana indeks kami atau ETF gitu, itu juga besar. Nah, ini yang saya pikir kenapa kok kita terusin keinginan dari investor yang menginginkan investasi yang mudah segala macam. Nah, seperti itu. Dan sebetulnya ada banyak lagi, cuman ide dasarnya adalah reksadana ini akan mereplikasi atau meniru kinerjanya dari indeks. Jadi investor itu tiba-tiba, oh ya indeks naik nggak dari saya beli. Oh ya kalau kemarin di 6.600 sekarang di 6.700 harusnya saya untung dong. Akan lebih gampang memonitor tinimbang reksadana yang aktif, di mana kalau aktif itu nanti peran dari fund manager itu yang lebih berperan seperti itu. Dan saya pikir juga salah satu benefitnya adalah apa? Dengan reksadana indeks tuh investor, saya balik lagi ke omongannya guru besarnya investment lah si Buffett gitu ya. Don't put your egg in one basket. Jadi kayak kita punya misalnya IDX 30 gitu, dengan 100.000 uang investor itu saat itu juga terdiversifikasi ke 30 nama saham. Di mana lagi? Nah, ini something yang mungkin benefit dari reksadana indeks. Ya. Oke. Kita akan gali ini lebih dalam lagi nanti di part yang berikutnya ya Pak Putut ya. Kita coba mencerna, nih smart listener mungkin sudah mulai garu-garu apa ya itu tadi ya. Oke. Tenang. Kita masih punya 3 sesi ya untuk menggali lebih dalam mengenai tadi sekilas sudah disampaikan mengenai manfaat dari reksadana indeks dan kenapa kemudian pengembangan ini muncul ya. Anda tergolong yang memang juga ingin simple ya, ingin mudah melihat
pergerakannya seperti apa dan pengen juga keuntungan yang besar nggak sih? Nah ini silakan Anda boleh share profil ya, profil resiko Anda ke 0812 11 12 959 dan share sedikit sampai dengan saat ini apa sih pilihan instrumen investasi Anda setelah setahun ini ya Anda menyimak Smart Financial Wisdom. Minggu kemarin kan kita sempat tanya ya Pak Eko, Pak Teguh ya, apa sih manfaat mendengarkan Smart Financial Wisdom? Itu kan banyak yang kasih testimoni. Nah, khusus untuk investasi, boleh dong di-share pilihan investasi Anda sepanjang setahun ini tuh sebenarnya apa? Kami tunggu di 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube dan di Facebook Smart FM. Kami jeda sesaat. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Bos, kasbon bos. Masih suka kasbon? Sekarang nggak perlu kasbon lagi. Pakai Halo Gaji aja. Fitur revolusi pemberian gaji dari Halovina bantu karyawan mengakses gajinya kapan saja sesuai durasi bekerja secara real time, dan fitur ini bukan lagi kasbon alias hutang. Peduli kebutuhan karyawan dan berikan benefit beyond as usual. Perusahaan nggak perlu repot urus kasbon, cukup pakai Halo Gaji dan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis tanpa integrasi, cepat, aman karena berlisensi. Bahkan ada benefit platform kesehatan keuangan yang dilengkapi dengan fitur edukasi dan konsultasi secara gratis. So, bye-bye problem keuangan karyawan. Welcome Halo Gaji. Dapatkan benefit bagi perusahaan hingga 40 juta rupiah dengan menjadi early adopter. Info lebih lanjut klik bit.ly/halogaji.com atau hubungi Halovina di 0819 1003 3026. Halovina, solusi keuangan Anda. Hai sahabat Paramount, Paramount Land kembali mempersembahkan sebuah area komersial terbaru di Gading Serpong, Madison Grande at Manhattan District. Berada di the largest business epicentrum at Gading Serpong, dikelilingi lebih dari 30 klaster yang sudah terhuni dan dilalui lebih dari 1.500 kendaraan per jam. Dengan akses yang begitu mudah, berada di jalur utama akses Gading Serpong dan BSD. Perfect, bukan? Ruko 2 dan 3 lantai bergaya Amerika ini dilengkapi dengan pedestrian walk, sangat bersahabat bagi pejalan kaki, diramaikan oleh beberapa anchor tenant terkenal, menjadikan Madison Grande menjadi pilihan tepat untuk kemajuan usaha Anda. Dengan segudang fasilitas dan keunggulan tersebut, Madison Grande dibanderol mulai dari 1,7 miliaran. Benar, 1,7 miliaran saja. Makin perfect, bukan? Tunggu apa lagi? Miliki segera unitnya sekarang. Info lebih lanjut hubungi 021 542 00999. 021 542 00999. Madison Grande at Manhattan District, terkini dari Paramount Land. Perkembangan teknologi dan arah transformasi digital di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Mulai dari aktivitas sehari-hari sampai dengan bisnis. Semuanya dapat memperoleh keuntungan besar dari penggunaan cloud computing. Inilah yang menyebabkan banyak perusahaan bermigrasi menggunakan teknologi canggih tersebut dengan alasan bisa memangkas biaya dan meningkatkan kinerja berkualitas. Namun sayangnya, masih banyak pihak yang mempertanyakan apa sebenarnya manfaat cloud computing bagi dunia usaha serta bagaimana tren cloud di masa depan. Ikuti perbincangan lengkapnya bersama dengan Flow Cloud dengan Bapak Wahyu Prihantoro ST MBA, Head of Cloud Business Strategy, Planning and Policies Flow Cloud. Rabu 8 Desember 2021 jam 8 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa.
apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, Banjarmasin dan juga Balikpapan, lalu Anda yang ada di Palembang, Medan dan juga Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi dan juga kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pagi hari ini kami mengajak Anda menyimak Smart Financial Wisdom ya. Topik di kesempatan pagi hari ini adalah lebih dalam memahami reksadana indeks ya. Boleh kita tanya sedikit ke Pak Teguh sebelum ke Pak Putut kembali. Jadi hari ini Smart Listener kami kedatangan tamu spesial Presiden Direktur BNI Asset Management Pak Putut Endro Andanawarih. Pak Putut, saya izin sebentar ke Pak Teguh gitu ya. Silakan, Pak Teguh, dalam rangkaian pengelolaan keuangan investasi kan menjadi sesuatu yang challenge gitu ya. Nah ini dari sisi keamanan, kenyamanan, kalau menurut Pak Teguh, kenapa reksadana banyak dipilih gitu ya oleh masyarakat? Tadi kalau Pak Putut mengatakan kalangan muda gitu ya, apakah ini ini muncul karena kesadaran dan kemudian pemahaman dari para investor yang memang makin bagus nih karena edukasinya juga makin luas begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Teguh? Instrumen investasi yang pertama saya beli dulu ketika saya fresh graduate tahun 2005-an lah gitu, kayak gitu. Berapa tahun lalu? 15 tahun yang lalu. Itu adalah reksadana. Kenapa? Reksadana memang banyak digunakan sebagai entry point untuk masuk ke industri capital market. Karena memang reksadana diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki waktu untuk mengelola secara aktif investasinya di saham langsung atau di obligasi dan sebagainya. Dan reksadana juga cocok bagi mereka yang tidak begitu punya waktu untuk mendalami pasar modal, mengikuti market dan kemudian memilih instrumen investasi sendiri. Ini cocok untuk mereka yang tidak punya waktu dan pemahamannya juga masih ini awal-awal. Dan juga Mbak Ola, salah satu reksadana yang awal-awal saya beli itu juga reksadana indeks. Nah ini menarik. Kenapa? Karena kita mudah untuk mengikuti pergerakan reksadana kita dengan melihat indeksnya, ya kan? Sehingga pasti akan sangat mendekati dengan indeks yang dijadiin acuan dalam reksadana indeks. Nah, bagi pengelolaan keuangan ini cocok. Bukan berarti tidak ada risiko, ini yang harus kita pahami. Yang namanya instrumen investasi pasti ada risiko. Dan produk reksadana dengan berbagai macam jenisnya itu memiliki tingkat risiko yang bertingkat, katakan. Ada yang tingkat risikonya rendah, ada yang risikonya menengah, ada yang risikonya sangat tinggi. Reksadana indeks pun tergantung indeks mana yang dijadiin acuan. Ketika indeksnya adalah indeks saham yang dijadiin acuan dalam reksadananya, maka reksadana indeks saham memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana indeks obligasi misalkan. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan produk-produk yang ada di reksadana, termasuk di reksadana indeks dengan berbagai macam jenisnya itu untuk memenuhi kebutuhan kita dalam mencapai kebutuhan keuangan di masa mendatang. Nah, sehingga kita harus jeli-jeli pilih produk mana untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keuangan kita di masa mendatang. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Putut. Pak Putut boleh nggak artinya dijelaskan lebih mendalam ya tentang sebenarnya manfaat dari indeks ya, manfaat reksadana indeks tentu saja dari sisi si investornya begitu. Silakan Pak Putut. Oke. Jadi mungkin saya
nyobain supaya kenal, nggak terlampau awang-awang gitu ya. Iya. Saya mungkin ngebayangin kalau saya investor yang mungkin udah umum banyak teman-teman tahu, smart listener, itu mungkin investasi di emas. Ya kan, emas tiap hari kita tahu harganya ada, di radio ada, di koran ada, di internet ada. Kita tahu, kita beli hari ini, 3 hari lagi, atau setahun yang lalu, itu harganya ada. Nah, kalau dibayangin reksadana yang aktif, itu kan kinerjanya kita tahu ada NAV, atau nilai aktiva bersih. Nah, ini yang mungkin agak sulit buat kita, tiba-tiba kita kalau dibandingin sama indeks harga saham, kinerja investasi saya gimana sih? Karena sebagai investor kan pengen tahu hasil investasinya itu gimana dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Nah, ini dengan reksadana indeks ini istilahnya sisi monitoring dari investor itu bisa dipermudah. Karena sebetulnya kayak tadi saya cerita ke Mbak Ola juga mungkin tahu, indeks harga saham mungkin semua orang tahu. Dia juga ada LQ45, ada IDX 30, udah tahu. Nah, jadi investor tuh tinggal lihat, oh IDX 30 hampir sama dengan tadi harga emas itu kan. Oh, saya beli waktu itu di harga 800, sekarang 1000. Nah, investasi saya kira-kira di situ pasti. Nah, ini yang dibuat buat investor menarik, dan konsep awalnya mungkin sedikit melengkapi Pak Teguh tadi juga, mungkin kenapa investor banyak ke pasar modal, salah satunya karena kalau kita lihat story di belakang itu kan, kalau ekonomi Indonesia, ekonomi ke depan itu membaik, biasanya pasar modal itu sebagai leading indicator atau istilahnya indikasi awal bahwa kinerja ekonomi ke depan akan bagus. Nah, ini yang investor tadi tiba-tiba ya daripada konvensional naruh di bawah bantal, uangnya nganggur, taruh aja di sana. Itu satu. Kemudian juga dengan reksadana ini juga memungkinkan para investor membeli dan sekaligus mengurangi risiko dengan cara apa? Membeli secara bertahap. Ya karena mungkin saya ngebayang teman-teman investor itu kan punya uang nggak sekarang semuanya, tapi mungkin bekerja. Nah ini sebagian dari gaji ini kita bisa sisihkan untuk jangan diem aja di bawah bantal, tapi ikut bekerja dengan kita supaya nanti bisa bantu kita pas kita lagi butuh. Nah ini sementara di pasar modal seperti itu. Iya, kalau sekarang udah nggak musim lagi kali Pak di bawah bantal Pak. Oke. Atau taruh di bawah handphone. Ya sudah masuk ke sini nih untuk pembayaran belanja. Tapi artinya benar yang Pak Putut sampaikan gitu ya, jangan kemudian habis ini hanya sekedar untuk konsumsi. Jadi tidak produktif dalam pengertian kelak bisa bekerja buat kita begitu ya. Kalau misalkan terjadi apa-apa begitu. Nah, kalau apa kaitannya kalau begitu antara reksadana indeks ya dengan RD indeks atau kaitan indeks dengan RD indeksnya sendiri, Pak Putut? Oke, jadi kayak tadi saya bilang, ini mungkin sedikit balik. Jadi kalau tadi saya ada cerita ke Mbak Ola, kita sama-sama tahu ada indeks harga saham, ada IDX 30, ada LQ45. Kalau kita datang ke Bursa Efek Indonesia, terus tiba-tiba bilang, Pak, saya mau beli indeks. Nggak ada. Indeks adalah satu angka statistik. Di mana atas indeks, kata kita ngomong spesifik yang 30, IDX 30, itu adalah indeks-indeks 30 emiten terbesar, terliquid dengan fundamental baik di Indonesia. Jadi istilahnya dari 700 tadi, itu ada indeks 30, hanya menghitung indeks 30 saham tadi yang terbesar dan terliquid. Nah, kalau kita sebagai investor, kalau mau beli yang mana sahamnya? Bisa satu saham, hari ini naik senengnya bukan main, tapi kalau lagi kalah marah. Sesuai dengan diversifikasi kan di spread, dibagi, disebar. Nah, kalau udah kayak gitu, pilihan gampang mau milih yang mana? Saham besar apa saham kecil? Sebagai investor awal kan saya lebih seneng saham-saham yang ngetop dong. Oh, kita tahu yang ada Telkom, ada BRI. Ini yang kita pakai sebagai acuannya tadi. Nah, kita sebagai manajer investasi menciptakan satu reksadana yang investasinya tuh ke indeks tadi. Jadi kita meniru seakan-akan indeks tadi. Jadi kalau tadi 30 nama, ya kita harus beli 30 nama. Cuman untungnya manajer investasi apa? Karena investasinya melalui reksadana, dananya terkumpul kolektif. Jadi ngebayang kalau 100.000 datang beli 30 nama saham, udah pasti nggak bisa. Tapi ke kita, kayak saya gitu, ada satu reksadana kita, indeks tuh size-nya mungkin hampir 1 triliun. Jadi
otomatis kita bisa beli 30 nama. Iya. Langsung. Iya. Ekonomis, pengelolaannya seperti itu. Nah, investor ini tiba-tiba secara langsung otomatis bisa terdiversifikasi. Diversifikasi ya. Dan resiko tadi dikurangi karena tiba-tiba hanya membeli saham-saham yang ada di indeks tadi, yang besar tadi, liquid tadi. Nah, ini yang indeks. Jadi artinya sebenarnya dengan kita memilih atau kita ya artinya berinvestasi dengan reksadana indeks, sebenarnya kita seperti sudah memilih satu paketan plus dengan petanya gitu ya, Pak Putu ya. Betul. Jadi ini memudahkan buat kita malah kayak udah diarahkan gitu perjalanannya gitu ya. Oke, baiklah. Ya kalau boleh sedikit nambah, jadi sebenarnya yang mungkin teman-teman di sini juga tahu bahwa kita di manajer investasi, saya ngedeketin lagi ke teman-teman semua. Yang dilakukan selama ini beli reksadana itu cuma sebagian dari fungsinya fund manager, manajer investasi itu cuma membeli aja. Kalau di kita kayak saya itu istilahnya saya digaji 247 untuk ngikutin pasar modal. Ada tim investasi kita yang selalu memonitor market, ngeliatin nah ini tujuannya apa? Mengurangi resiko investor. Buat investor tadi kayak Pak Teguh bilang, ya udah daripada pusing, saya nggak punya waktu, saya kan punya kerja, cari uang dulu, investasi saya sisihkan ke orang yang memang mempunyai kualifikasi seperti itu sehingga resikonya bisa terhindari. Siap. Pak Putut, Pak Eko dan juga Pak Teguh, kita jeda sebentar ya. Keseruan kita ini kita sambung nanti di sesi berikutnya. Kalau begitu kita konfirmasi nanti apakah reksadana indeks ini memang pas sekali buat kita yang bekerja gitu ya, aktif bekerja dan ingin tetap berinvestasi. Inikah pilihan yang sangat tepat? Kita konfirmasi setelah jeda. Tetap bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Bos, kasbon bos. Masih suka kasbon? Sekarang nggak perlu kasbon lagi. Pakai Halo Gaji aja. Fitur revolusi pembayaran gaji dari Halovina bantu karyawan mengakses gajinya kapan saja sesuai durasi bekerja secara real time, dan fitur ini bukan lagi kasbon alias hutang. Peduli kebutuhan karyawan dan berikan benefit beyond as usual. Perusahaan nggak perlu repot urus kasbon, cukup pakai Halo Gaji dan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis tanpa integrasi, cepat, aman karena berlisensi. Bahkan ada benefit platform kesehatan keuangan yang dilengkapi dengan fitur edukasi dan konsultasi secara gratis. So, bye-bye problem keuangan karyawan. Welcome Halo Gaji. Dapatkan benefit bagi perusahaan hingga 40 juta rupiah dengan menjadi early adopter. Info lebih lanjut klik bit.ly/halogaji.com atau hubungi Halovina di 0819 1003 3026. Halovina, solusi keuangan Anda. Smart Listener, mau kembangkan bisnis tapi tetap dekat keluarga? Di lokasi strategis, dekat berbagai area? Kawasan mixed-use development The Zora BSD City dengan konsep Beauty of Balance adalah jawabannya. The Zora BSD City dari PT BSD Diamond Development dilengkapi berbagai fasilitas unggulan seperti high-spec, high-tech, dan high-quality berstandar Jepang. Nikmati promo khusus Desember dari The Zora. Get fast for less, diantaranya special discount hingga 5%. Gold bar senilai lebih dari 25 juta rupiah for all term of payment. E-money 1 juta rupiah for all term of payment. Leakage warranty 1 year only for Kiyomi and rooftop. Syarat dan ketentuan berlaku. Dapatkan pula year end gift, iPad, folding bike, home theater, smart TV, 2-doors refrigerator bagi 5 customer yang beruntung. Tersedia pilihan cara bayar sesuai kebutuhan. Promo berlaku mulai 1 hingga 31 Desember 2021 di The Zora BSD City. Segera hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @TheZoraBSD. So, tunggu apa lagi? Nikmati promonya sebelum kehabisan. The Zora Beauty of Balance. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Pendengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah masih belum menemukan retakan pendengar.
Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Pak listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Financial Wisdom ya. Saya bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh, dan beruntung banget ya di kesempatan pagi hari ini Anda semuanya, kita nih ya di Smart FM, Anda yang sedang menyimak Financial Wisdom dikunjungi ya oleh Pak Putut Endro Andanawari. Beliau adalah Presiden Direktur BNI Asset Management. Kita sambung lebih dalam lagi memahami reksadana indeks. Sebelum saya ke Pak Putut ya, saya ingin ke Pak Eko ya. Pak Eko, apa sih tanggapan Pak Eko terhadap tadi yang dijelaskan oleh Pak Putut dan juga analogi yang saya buat, bahwa ternyata dengan kita memilih reksadana indeks ini sebenarnya sangat memudahkan buat investor-investor pemula terutama gitu ya, bahwa ketika mereka pilih ini justru ya membantu mereka sekaligus dapat peta gitu, peta mana sih yang akan mereka pilih, yang akan dibeli dan sebagainya. Silakan Pak Eko tanggapannya. Ya, Mbak Ola terima kasih nih. Ini bagus banget analoginya tadi Mbak Ola bilang ya, kita membeli paket gitu ya, yang paketnya itu ada petanya. Petanya itu apa sih? Petanya itu adalah kita tahu emiten-emiten ya atau saham-saham perusahaan yang akan dibeli oleh manajer investasi itu sudah pasti ya, di mana emiten saham-saham itu memang menjadi anggota ya, atau istilah dalam bahasa investasinya adalah konstituen dari indeks yang sudah dibentuk ya. Jadi sekarang misalnya di bursa selain LQ45 ada 45 saham kapitalisasi besar dan sahamnya liquid, itu juga ada indeks 30 ya. Bahkan kemarin baru aja di launching juga ada indeks 30G ya, 30G ya. Nanti Pak Putut bisa jelaskan itu apa itu indeks 30G gitu. Nah, jadi petanya adalah investor-investor terutama yang milenial sekarang ya Mbak Ola, mereka tuh pengen tahu ya MI itu belinya apa sih gitu ya. Jangan sampai misalnya MI itu beli saham-saham yang suka dibilang oleh investor individu itu ada saham-saham gorengan gitu misalnya gitu ya. Nah ini saham-saham yang dipilih itu adalah saham-saham yang menjadi anggota indeks ya. Jadi kalau kita ingin berinvestasi di saham dan kita ingin transparansi dari pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi, kita tahu ya bahwa indeks 30 misalnya 30 atau 30G itu sahamnya apa saja itu sudah pasti yang akan dibeli oleh manajer investasi di dalam reksadana indeks tersebut. Ya, jadi saya melihatnya yang disebut Mbak Ola peta itu adalah transparansi. Ya, kalau kita mau pergi pakai Google Maps gitu ya, kan kita tahu transparan tuh ya, jalannya mau kemana saja. Nah, ini saham-sahamnya tuh apa saja. Dan yang dilakukan oleh manajer investasi yang nanti disebut sebagai manajemen investasi secara pasif itu mereka juga tidak melakukan secara aktif ya, tetapi menyesuaikan tuh pembobotan di masing-masing indeks itu, di masing-masing saham itu disesuaikan dengan bobot dari indeks yang ada di dalam di bursa itu. Kira-kira gitu Mbak Ola. Baik, sebelum ke Pak Putut lagi, ke Pak Teguh. Pak, kalau ya ini smart listener ya, mulai tertarik ya juga ya yang disampaikan oleh Pak Putut, ini make sense banget gitu. Boleh dibantu ya mungkin ini adalah yang sangat basic lagi, tapi nggak apa-apa, kita nggak bosan-bosan kan mengingatkan kepada smart listener begitu. Pak, kalau saya mau berinvestasi, terutama tadi reksadana ya, kalau Pak Putut tadi menyinggung ketimbang duitnya ditaruh di bawah bantal, tanda kutip ini maksudnya gitu ya, hanya mungkin
kita pergunakan untuk hal-hal yang konsumtif, tidak produktif. Gimana sih caranya Pak untuk kita bisa mulai berinvestasi dengan sehat ya? Nggak boleh ada kondisi yang seperti apa begitu di keuangan kita baru mulai bisa berinvestasi atau bagaimana? Pak Teguh mohon arahannya. Berinvestasi itu sejatinya adalah menunda konsumsi. Artinya uang yang kita investasikan itu akan kita konsumsi. Kapan kita konsumsi? Di masa mendatang. Bisa jadi akan dikonsumsi nanti untuk menikah bagi yang belum nikah. Nanti untuk mantu bagi yang punya anak ya sudah mulai beranjak dewasa. Nanti akan dikonsumsi pada saat nanti pensiun, akan dikonsumsi untuk pergi haji, akan dikonsumsi untuk beli mobil, akan dikonsumsi untuk beli rumah, akan dikonsumsi untuk segala macam yang di masa mendatang. Sehingga kalau Anda mau berinvestasi, artinya Anda akan harus tahu ini uang akan saya konsumsi kapan. Dengan demikian maka kita tahu kapan uang ini harus ready untuk saya konsumsi dan dengan jumlah berapa, ya kan? Untuk mencapai jumlah berapa itu kita menyisihkan dari income kita. Instead of kita makan hari ini, gaji hari ini kan masih tanggal-tanggal muda nih, kita gajian yang masih tanggal muda ini kita bisa habisin sekarang, tapi kita punya opsi juga untuk kita tunda konsumsi dengan berinvestasi. Nah, sehingga untuk memulai investasi produk mana yang akan digunakan, bahkan bahwa naruh uang di rumah atau naruh uang di tabungan lah katakan gitu, mau udah dikit bentar ya, di imani kita misalkan gitu ya, itu perlu juga dalam perencanaan keuangan. Tapi kan itu untuk konsumsi yang sekarang. Nah, bagaimana dengan konsumsi yang mendatang? Nah, kita sesuaikan kapan waktunya, penggunaannya untuk apa. Tentu konsumsi untuk pendidikan anak kita di masa mendatang tidak bisa, katakan tahun depan anak saya mau masuk kuliah misalkan gitu ya. Itu jangka waktu sangat pendek, tentu tidak bisa masuk ke instrumen investasi yang sophisticated, yang high risk. Tapi kalau untuk anak saya masih baru lahir gitu, masih 18 tahun lagi untuk kuliah, ya nggak apa-apa masuk di instrumen-instrumen investasi yang sedikit high risk dengan harapan pada saatnya nanti ready dengan jumlah yang memadai, dengan investasi yang jumlah investasi yang cukup. Gitu Mbak Ola. Oke, baiklah kalau begitu. Pak, nanti step-nya gitu ya. Supaya kemudian tahun depan kita udah bisa bikin goals. Ini kita harus setting goals ya untuk para smart listener bisa punya perilaku atau habit investasi lagi. Pak Putut, kalau di pasar mana yang paling banyak diminati kan sebagai aset manajemen kan pasti BNI punya semacam kayak survei lah begitu catatan. Yang paling diminati itu reksadana indeks obligasi atau yang saham, Pak Putut? Mungkin bisa memberikan penjelasan soal ini. Sedikit kalau lihat yang ada di pasar gitu di Indonesia terutama, memang yang banyak variannya itu reksadana indeks saham, karena memang mungkin secara likuiditas itu fund manager lebih gampang mendiversifikasi asetnya, gitu. Reksadana indeks obligasi itu di Indonesia masih jarang ada gitu, karena memang kesulitan dalam hal mungkin kedalaman dari pasar obligasi itu sendiri, di mana biasanya investor itu kan kalau beli obligasi itu jumlahnya itu harus besar. Nah ini istilahnya mungkin belum sampai gitu ya ke situ, tapi ke depan saya pikir kebutuhan akan itu tetap ada, karena sebagai investor yang saya bisa lihat itu kan juga kebutuhannya beragam. Ada yang memang investor senangnya obligasi. Tapi kalau mau monitor gampang mungkin yang indeks. Nah, ke depan ini saya pikir pasti akan ada produk-produk seperti itu. Di mana kalau misalnya reksadana indeks, itu sekarang memang sudah banyak variannya. Karena itu kembali lagi bisa digambarin keinginan dari investor. Saya ngebayangin kalau beli reksadana indeks, tadi Pak Eko udah sempat bilang ada IDX 30, ada 30 growth, atau 30G, atau 30G gitu ya. Itu udah ngebayangin cuman saya mau invest di pasar modal, oke, one thing. Yang kedua, saya mau invest di pasar modal, tapi kalau bisa 30 perusahaan aja deh, nggak usah banyak-banyak. 30 yang bagus nih. Yang bagus apa? Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah itu makanya si 30G. Jadi ngebayang, saya beli perusahaan, pasti 30 terbesar, liquid pula, punya pertumbuhan bagus. Nah, ini jangka panjang pasti bagus dong. Atau tiba-tiba orang, saya nggak begitu penting itu, tapi mau 30 besar aja. Itu IDX 30. Nah ini yang mungkin kesamaan pola investasi itu bisa didapat langsung di reksadana indeks, karena pemahaman itu akan gampang langsung didapat oleh bagi investor seperti itu. Oke, baik. Kita ke
Oh oke, saya sudah ngelihat tanda waktu ya. Udah Oke. pengen mengajukan pertanyaan lagi, tapi Oke, ngelihat oke. waktu kita jeda sebentar ya Pak Oke, Putut siap, ya. siap. Smart Listener punya kesempatan buat Anda semuanya. Ada kesempatan buat Anda semuanya di satu sesi yang terakhir bisa pergunakan YouTube channel Smart FM ya, atau kemudian juga Anda bisa berkunjung ke Facebook kami untuk bertanya langsung kepada Pak Putut, Pak Eko dan juga Pak Teguh. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Perkembangan teknologi dan arah transformasi digital di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Mulai dari aktivitas sehari-hari sampai dengan bisnis. Semuanya dapat memperoleh keuntungan besar dari penggunaan cloud computing. Inilah yang menyebabkan banyak perusahaan bermigrasi menggunakan teknologi canggih tersebut dengan alasan bisa memangkas biaya dan meningkatkan kinerja berkualitas. Namun sayangnya, masih banyak pihak yang mempertanyakan apa sebenarnya manfaat cloud computing bagi dunia usaha, serta bagaimana tren cloud di masa depan. Ikuti perbincangan lengkapnya bersama dengan Flow Cloud, dengan Bapak Wahyu Prihantoro ST MBA, Head of Cloud Business Strategy, Planning and Policies Flow Cloud. Rabu, 8 Desember 2021 jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart Listener dan sahabat yang bergabung di penghujung tahun 2021. Tentu ini menjadi review kita bersama-sama ya. Sudah sampai di mana sih gitu ya. Posisi keuangan kita masih di posisi yang lamakah, jalan di tempat, atau sudah semakin berkembang. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Hanasi Nurat ya, dari YouTube ya, Pak Putut, Pak Eko, dan Pak Teguh. Dalam perencanaan keuangan, saya lebih baik saya alokasikan uang saya untuk dana darurat atau membeli reksadana. Ini sebenarnya nggak kepengen dibenturkan, tapi oke lah. Ini yang tadi saya tanya juga ke Pak Teguh gitu ya. Kan ada kebutuhan-kebutuhan kalau dalam pengelolaan keuangan, bagaimana nih kita spare dananya. Pak Teguh mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan ini. Saya mau pergi, mendingan ke Smart FM atau naik motor? Itu pertanyaannya sama. Karena satu adalah tujuan, satu adalah vehicle-nya.
Iya. Artinya Iya. tujuan itulah dana darurat itu tujuan, vehicle-nya bisa tabungan, bisa deposito, bisa reksadana. Mm-mm. Nah, itu. Sehingga kita harus lihat kalau memang tujuannya itu dana darurat, maka bisa aja sebagiannya masuk ke reksadana pasar uang misalkan, sebagiannya di tabungan, sebagiannya di deposito, sebagiannya di emas misalkan gitu. Nah, ini vehicle-nya. Reksadana itu bagian dari vehicle. Sementara dana darurat, dana pendidikan anak, dana untuk rumah, dana untuk menikah, dana untuk pensiun itu adalah tujuannya. Jadi mau ke Smart FM atau naik motor. Nah, bisa ke Smart FM naik motor kan gitu. Ya. Oke. Jadi pertanyaan dari Pak Hanas Hinura tadi adalah untuk bisa memenuhi dana darurat tadi, saya bisa dengan cara membeli reksadana gitu ya. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian ada Angel yang bergabung bersama dengan kita ya dari Manado, ingin bertanya kepada Pak Putut gitu ya. Pak, kalau kami misalkan ya bukan nasabahnya BNI, terus kemudian kita ingin dibantu oleh BNI Asset Management, itu seperti apa prosesnya, dan kemudian kalau apakah untuk orang awam seperti saya begitu ya, ini akan ada panduan katanya seperti itu kalau ingin berinvestasi. Silakan Pak Putut. Oke, ini berat nih. Oke, di Manado. Tapi gini deh, kita di BNI Asset sebetulnya tahu akan kebutuhan teman-teman semua gitu. Jadi jujur kalau memang kita harus punya cabang di Manado berat. Tapi apa yang kita lakukan selama ini, kita tuh juga bekerja sama dengan beberapa partner agen penjual. Gitu. Nah ini dengan beberapa agen penjual kita tuh sekarang nggak cuma dulu perbankan, gitu ya, tapi sekarang itu sudah mulai dengan fintech, dengan sekuritas. Jadi mungkin tadi Mbak Angel dari Manado bisa juga download beberapa aplikasi partner kita. Jadi beberapa tuh ini bisa beli reksadana kami melalui penyedia jasa platform seperti itu. Jadi saya pikir kayak sekarang mungkin Pak Eko juga di sini ada Halovina. Ini juga salah satu partner dari BNI AM untuk bisa membeli. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya Halovina atau juga beberapa platform lain, itu memungkinkan untuk membeli seperti itu. Cuman saran saya kalau boleh ngikutin dari Pak Teguh, jangan sekaligus beli semuanya sekaligus, tapi lakukan secara bertahap. Diversifikasi gitu seperti itu sih. Ya, oke. Ada Danang di Jakarta yang bertanya, Pak Eko, Pak Teguh, saya baru mulai kerja katanya baru setahun ini ya. Mohon sarannya kalau saya mau berinvestasi, apakah pilihannya itu adalah reksadana? Silakan Pak Eko dan Pak Teguh, mohon dijawab. Pak Eko. Ya, boleh. Tadi bagus banget nih Mas Danang sudah kerja 1 tahun ya. Saran saya biasakan dari penghasilan itu bisa disisihkan misalnya 20% khususnya untuk investasi. Nah, kalau kita belum punya dana darurat, maka investasi awal kita itu untuk memenuhi dana darurat dulu nih, Mas Danang. Ya, tapi kalau Mas Danang sudah punya dana darurat, nah boleh tuh investasi dengan tujuan yang lain. Misalnya ada rencana mau menikah, nggak mau dibiayain sama orang tua gitu ya misalnya. Atau sudah kepengen punya persiapan dana pensiun ya. Sekarang milenial harus nyiapin dana pensiun jauh-jauh hari nih Mbak Ola ya, supaya dan beruntung malahan jauh-jauh hari ya Pak Eko ya, betul. Lebih ringan ya. Lebih ringan, sangat lebih ringan ya. Jadi nah kalau misalnya tadi tertarik untuk reksadana sebagai investasi awal itu cocok banget ya. Bisa mulai dengan reksadana pasar uang untuk dana darurat gitu misalnya. Atau untuk tadi yang dana pensiun sudah mau disisihkan walaupun kecil ya 100.000, 200.000, tapi untuk jangka panjang masih 25 tahun lagi, 30 tahun lagi itu cocok tuh untuk menggunakan reksadana indeks saham misalnya. Ya, jadi kita akan sangat perlu disesuaikan dengan tujuan dan jangka waktunya. Jadi kira-kira gitu, Mbak Ola. Baik. Oke, ini mudah-mudahan terjawab, membantu Anda ya dalam menentukan pilihan. Kita balik lagi ke Pak Putut, Pak. Kalau di BNI sendiri gitu ya, BNI Asset Management begitu, ada berapa jenis dana indeks sih yang ada di pasar dan kemudian yang memang secara khusus dikelola oleh BNI Asset Management? Silakan. Jadi saat ini kita ada 4 reksadana bisa dibilang pasif gitu ya. Udah ada satu yang udah gede, flagship kita itu namanya BNI 30. Itu reksadana indeks. Jadi kayak tadi saya bilang,
atas reksadana ini bisa dibeli sama investor melalui agen penjual kita, karena itu sifatnya reksadana. Kemudian juga kita baru juga kemarin ini ngeluncurin BNI 30G. Jadi kalau ada BNI 30, yang kedua kita reksadana indeks BNI 30G, 30G. Itu juga baru, itu juga nanti akan di beberapa agen penjual kita. Jadi mungkin ada di BNI Sekuritas, kalau dia punya ada bisa download aplikasinya itu bisa beli dari situ. Tapi juga akan ada beberapa lain. Nah, ada 2 lagi yang sebetulnya hibrid. Ini ada di pasar modal. Jadi kalau misalnya teman-teman smart listener dari ini juga sebagai investor saham, itu juga mempunyai peluang beli reksadana semacam indeks tapi di pasar saham. Itu yang namanya BNI biasanya kalau disebut panggilannya kodenya itu XBES gitu ya. Ada XBNI itu reksadana indeks tapi menggunakan indeks acuan dari MSCI yang leader Indonesia. Itu sendiri ada di ini namanya XBNI. Yang keempat itu namanya XBES. Nah, XBES ini yang lagi in sekarang itu yang namanya seneng investor kan kalau berinvestasi harus yang green, harus yang bersih. Nah, XBES ini ngikutin indeks acuan dari MSCI, Morgan Stanley, tapi spesifik ada saringan baru lagi di mana atas saham tadi hanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai tata kelola yang baik, good governance, terus juga peduli lingkungan yang kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dibeli langsung di pasar modal. Jadi kalau teman-teman misalnya si Telkom TLKM, nah ini coba hit aja XBNI, itu beli reksadana ETF kita, atau XBES, XBES itu juga beli reksadana ETF kita secara langsung. Sifatnya sama, cuma satu di pasar modal, satu di publik melalui agen penjual kita di platform fintech seperti itu. Karena kita mau berakhir begitu ya, sedikit dari Pak Putut, apa tipsnya Pak Putut kepada smart listener ya yang baru akan mulai berinvestasi reksadana? Silakan. Ya sedikit aja, tadi saya senang sama story-nya Pak Teguh tadi. Mumpung kita bulan Desember, sebentar lagi harusnya ada year end resolution gitu ya. Yes, benar. Saya mungkin ngajak para smart listener itu istilahnya punya konsep sebagai menjadi investor itu dengan melakukan yang namanya itu harus hidup itu yang saya lihat catatan saya tadi. Hidup itu harusnya nanti gimana? Bukan gimana nanti. Karena itu sebagai investor harus seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Putut. Dari Pak Eko silakan. Ya Mbak Ola, ini kita setuju banget ya. Mungkin mengakhiri tahun 2021 kita lihat ya, mudah-mudahan pandemi ini sudah mereda dan kita lihat indeks juga sudah mencapai 6.600 gitu ya. Harapannya kalau ekonomi ini membaik dalam jangka panjang, pertumbuhan indeks kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ya, itu semua pertumbuhannya positif. Nah, jadi ini kesempatan buat teman-teman mendiversifikasikan. Saya menyarankan untuk melakukan investasi jangka panjang ya. Biasanya yang terlupakan itu dana pensiun, Mbak Ola. Jadi dana pensiun itu buat teman-teman milenial masih 20-25 tahun lagi ya, investasi sedikit-sedikit saja, 500.000 kuatnya cukup ya, kuatnya 1 juta, kuatnya 200.000, tapi sudah mulai untuk persiapan pensiun jangka panjang. Dan reksadana seperti indeks ini yang lebih banyak kepada investasi di saham ini sangat cocok untuk investasi jangka panjang. Kira-kira begitu Mbak Ola. Siap. Kita bungkus perbincangannya Pak Teguh ya. Saya anggap tadi kesimpulan atau catatan dari Pak Putut dan juga Pak Eko sudah mewakili juga dari Pak Teguh ya Pak. Izin ya Pak, karena waktunya ya. Kita bungkus dan siaran ulangnya ada di hari Minggu ya jam 11 siang. Dan ini juga terekam dengan sangat baik di YouTube di kanal Smart FM. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Selamat menyiapkan, membuat resolusi ya di akhir tahun ini bahwa tahun depan ini harus jauh lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal berinvestasi. Pak Putut, izin nanti lain waktu kita undang kembali dalam program yang berbeda ya Pak. Anytime. Sehat-sehat untuk Bapak. Saya Lana Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Dan juga Pak Putut. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. happiness. Terima kasih Pak.
Baru saja Anda ikuti program Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, Chairman dan Co-founder Halovina, serta Muhammad Teguh, Financial Expert